Oke, di monitor sudah ada materi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Hari ini kita bahas tentang konvolusi ya. Oke, nah untuk konvolusi ya. Jadi konvolusi itu asal katanya convolving ya. Jadi kita melilit ya. Jadi konvolusi itu kita melilitkan dua buah sinyal ya. Baik itu sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit. Nah, maksud melilitkan sinyal ini, sinyalnya kita kalikan, setelah itu kita jumlahkan. Itu maksudnya ya. Kalau misalkan dalam sistem waktu diskrit, sinyalnya kita jumlahkan dan kita kalikan ya, tapi dalam sistem waktu kontinu sinyalnya kita integralkan ya. Jadi untuk konvolusi bisa kita lakukan dalam sistem waktu kontinu dan bisa kita lakukan di dalam sistem waktu diskrit. Nah, untuk konvolusi dalam sistem waktu diskrit ya, nah di sini konvolusinya adalah penjumlahan ya. Anggaplah sinyal masukannya xn ya serta keluarannya yn. Di sini ada sistem hn. Jadi untuk mencari keluaran yn itu sinyal xn kita konvolusi dengan sinyal hn ya. Jadi untuk konvolusi xn dan hn, teman-teman bisa menggunakan salah satu dari dua rumus ini. Bisa menggunakan rumus sigma dari x ke h n kurang k ya, ini artinya sinyal h-nya yang kita geser-geser, atau menggunakan sigma xn kurang k hk. Ini artinya sinyal x-nya yang kita geser-geser ya. Jadi bisa menggunakan salah satu dari dua rumus ini. Nah, sifat-sifat konvolusi yang pertama ada komutatif ya. Komutatif itu artinya kalau kita kalikan sinyal xn dan hn, itu hasilnya akan sama dengan konvolusi hn dengan sinyal xn. Itu komutatif ya. Jadi teman-teman menggunakan rumus yang ini atau rumus yang ini itu hasilnya sama maksudnya ya. Yang kedua itu adalah asosiatif. Nah, kalau untuk asosiatif ya, kalau misalkan ada dua buah sinyal yn dan zn kita konvolusi ya, setelah itu kita konvolusikan lagi dengan sinyal xn, maka hasilnya akan sama dengan konvolusi sinyal xn dan yn kita konvolusi dengan sinyal zn. Asosiatif ya. Nah, untuk asosiatif di sini respon impulsnya kita serikan ya. Jadi respon impuls sistem 1 dan sistem impuls sistem 2 ini kita serikan. Kalau misalkan ada dua respon impuls yang kita serikan, ini artinya teman-teman harus konvolusi. Jadi yang sistem 1 kita konvolusi dengan sistem 2. Ini asosiatif ya. Nah, kalau misalkan distributif ya, kalau misalkan ada penjumlahan dua buah sinyal, kita konvolusi dengan sinyal xn ya, maka hasilnya akan sama dengan xn kita konvolusi dengan sinyal yn, kita jumlahkan dengan sinyal xn kita konvolusikan dengan sinyal zn. Nah, kalau ada distributif seperti ini ya, respon impuls h-nya kita paralelkan ya. Kalau di paralel berarti ini jumlah. Jadi respon impuls 1 kita jumlahkan dengan respon impuls sistem 2 ya. Jadi kalau asosiatif kita serikan, distributif kita paralelkan ya. Nah, yang keempat itu adalah dia memiliki elemen identitas. Maksudnya adalah kalau misalkan sinyal xn-nya kita konvolusi dengan doen, sinyal doen ya, itu akan sama dengan dirinya sendiri karena di sini adalah matriks identity ya. Nah, yang kelima itu konvolusi dari suatu deretan pulsa sampling dengan sinyal xn. Artinya adalah kalau misalkan sinyal xn-nya kita konvolusi dengan sinyal do n min k, ini do-nya kita geser-geser, maka artinya sama dengan sinyal x-nya yang kita geser-geser sejauh k ya. Ini sifat-sifat dari konvolusi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Ya, oke. Kalau jelas kita lanjut. Nah, untuk melakukan konvolusi, teman-teman bisa melakukannya dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan perhitungan langsung, yang kedua dengan grafis ya. Nah, biasanya kita lebih mudah ya dalam melakukan konvolusi menggunakan metode grafis. Kalau metode langsung, teman-teman menggunakan rumus-rumus yang ada ya. Nah, ini contohnya untuk konvolusi dalam sistem waktu diskrit ya. Nah,
Contohnya adalah misalkan bila sinyal XN dan HN-nya diketahui XN-nya A pangkat N UN, sementara HN-nya ya itu adalah UN. Nah, di sini teman-teman untuk mencari sigma ya, karena ini adalah konvolusi sistem waktu diskrit, di sigma kan saja. Sigma ini rumusnya ya, jadi YN sama dengan XN konvolusi HN sama dengan sigma XK H min K, K-nya dari min ta hingga sampai ta hingga. Masukkan nilainya, XN-nya A pangkat N UN ya, sementara HN-nya UN. Ya. Nah, teman-teman di sini gunakan deret. Ya, kita gunakan deret geometri sehingga didapatkan hasilnya adalah 1 dikurang A pangkat N plus 1 dibagi 1 kurang A. Ini kalau misalkan perhitungan langsung. Nah, yang kedua itu adalah perhitungan grafis. Ya, nah untuk perhitungan grafis, step-stepnya, yang pertama teman-teman gambarkan dulu sinyal XN dan HN karena di sini kita grafis ya. Kalau grafis berarti kita based on gambar. Nah, setelah itu setelah gambarkan XN dan HN, ganti N-nya dengan K. Ya, karena nanti kita akan geser-geser dia sejauh K. Ya, N-nya ganti K, XN-nya ganti XK, HN-nya ganti HK. Ya, nah setelah itu balikkan dia salah satu ya, baik itu X menjadi XK menjadi X min K atau HK menjadi H min K. Di sini HK-nya yang balik menjadi H min K, bukan min HK ya, tapi H min K. Ya, nah setelah itu teman-teman geser H min K-nya sejauh HN kurang K. Nah setelah itu kalikan XK dengan H min K, jumlahkan hasilnya. Itu step-stepnya. Ya, nah ini kita lihat dulu. Nah ini contohnya ya, tentukan konvolusi sinyal XN dan HN ya, di mana XN-nya itu N-nya ya, N-nya di sini dari Oke, saya perbesar dulu dikit ya. Ya, oke, ini N-nya min 1, 0, 1 min 1, 0, 1 amplitudenya 1 ya, jadi amplitudenya 1 dari N min 1 sampai 1 ya, 0 untuk N lainnya ya. Untuk HN-nya saat N sama dengan 1, ini N sama dengan 1, dia 1 amplitude. Saat N sama dengan 2, amplitudenya 2 ya. Bisa menggambarkan sinyalnya? Bisa ya? Oke, nah setelah itu setelah teman-teman gambarkan sinyalnya, ubah XN menjadi XK, HN menjadi HK. Ini dia amplitudenya tetap ya. Nah setelah itu, nah lihat di sini nilainya yang paling sedikit ya, jumlah K-nya yang paling sedikit itu adalah HK. Maka di sini yang saya geser adalah HK-nya ya. Oke, saya geser HK-nya, saya cerminkan dulu menjadi H min K ya. Jadi yang awalnya tadi K-nya 1 dan K-nya 2 menjadi K min 1 dan K min 2 ya. X-nya tetap. Nah setelah itu saya geser dia sejauh N kurang K ya. Jadi yang awalnya di sini min 1 min 2 menjadi N kurang 1 N kurang 2. Nah setelah itu baru kita konvolusi dia ya. Di sini hanya yang saya konvolusikan ke X-nya ya. Nah teman-teman lihat di sini dia akan melilit di N sama dengan min 1. Ini sama ini akan bertemu di sini ya. Jadi saat N sama dengan min 1, ini dia ya, sinyalnya itu adalah perkalian amplitudenya kalikan. Jadi XK di konvolusi HK 1 dikali 1 dikali 1, ini dapatnya 1 ya. Setelah itu geser dia ke kanan 1 step, jadi menjadi N sama dengan 0. Nah di N sama dengan 0 di sini, jadi ini kita geser perkaliannya menjadi 1 kali 1 ditambah 1 kali 2, jadi 3 ya. Geser lagi si H-nya ya, sehingga N sama dengan 1, ini dia perkaliannya ya, jadi 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Geser lagi saat N sama dengan 2, di sini hanya ada perkalian 1 dan 2 ya. Nah setelah itu dia hasilnya 0. Nah ini hasil konvolusinya, jadi N-nya ada saat min 1 sampai 2, amplitudenya adalah 1, 3, 3, 2
Oke, sampai di sini paham? Nah, kalau misalkan nanti saya minta tuliskan persamaannya dalam fungsi step, teman-teman tinggal menuliskan ya. Kalau dalam fungsi stepnya ini adalah UN plus 1 ya ditambah 2 UN ya ditambah UN dikurang UN min 2 ya. Ini kalau misalkan dalam bentuk fungsi stepnya. Kalau misalkan nanti dalam fungsi impuls, teman-teman langsung menuliskan ya. Ini kita ubah dulu do n ini ya. Nah, ini berarti ini do n ya ditambah 3 do ya ditambah 3 do n min 1 ya ditambah 2. Ini kalau dalam bentuk fungsi impuls ya. Boleh, nanti tergantung nanti soalnya menanyakan apa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas. Nah, kalau cukup jelas, oke. Ya, nah untuk kasus khusus di dalam melakukan konvolusi dalam sistem waktu diskrit, nah teman-teman di sini ada cara cepat ya pakai tabel ya. Nah tabel ini kita gunakan untuk mengoreksi ulang hasil grafis kita. Jadi hasil grafis kita sudah benar atau belum ya, teman-teman gunakan tabel. Ini hanya bisa digunakan untuk konvolusi sistem waktu diskrit saja ya. Nah untuk tabel teman-teman clue-nya adalah di sini ya. Lihat untuk XN ya, XN itu adalah di sini ya di kolom pertama. Teman-teman ini adalah nilai amplitudenya ya. Jadi 1 ini teman-teman masukkan ke tabel ini ya. Jadi 1 1 1. Nah panah ini artinya adalah n sama dengan 0. Ini n sama dengan 0, n min 1 dan n 1. Berarti nolnya pasti di sini hasilnya. Untuk HN-nya ini adalah amplitudenya 1 2. Yang ini ya, amplitudenya saja yang kita tuliskan di dalam tabel. Untuk mengisi yang ini itu adalah perkalian 1 dikali 1 1, 1 dikali 2 2, 1 dikali 1 1, 1 dikali 2 2, 1 dikali 1 1, 1 dikali 2 2. Ya, jadi yang di sini itu adalah perkalian dari yang di luarnya ini. Ya, nah sementara untuk hasilnya adalah lihat yang diagonal. Karena nolnya di sini, n sama dengan nolnya di sini, maka n min 1-nya pasti di sini. Jadi n0, n min 1, n1, n2. Ya, nah maka di sini hasilnya adalah n sama dengan min 1 dia 1, n0 dia 3, 1 plus 2, n1 1 plus 2 3, dan n2 dia 2. Jadi ini hasilnya. Ya, jadi ini hasilnya harus sama dengan hasil yang di sini. Kalau tidak berarti kita ada yang salah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau Garuda dari Kominfonya udah beli yang fleksibel kan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, cukup jelas. Kita lanjut ke konvolusi. Oke, ini latihan nanti tolong dikerjakan. Nah, ini untuk konvolusi di sistem waktu kontinu ya. Kalau tadi untuk sistem waktu diskrit kita kali dan kita jumlah ya. Sementara untuk sistem waktu kontinu ini kita integralkan. Ya, nah di sini sama gambarnya ya. Anggaplah ada sistem XT masuk sinyal XT masuk ke sistem HT ya, outputnya adalah YT. Maka untuk mencari hasil YT ini adalah konvolusi dari sinyal XT dan HT. Ini teman-teman integralkan. Ini boleh menggunakan salah satu dari dua rumus ini. Ya tergantung nanti sinyalnya ranknya yang kecil yang mana itu yang kita rubah ya. Nah ini teman-teman bisa menggunakan integral x tau HT kurang tau d tau atau integral xt kurang tau atau d tau, boleh salah satu ya. Sama halnya dengan yang di atas tadi ya, boleh sigmanya mau menggunakan yang mana ya. Nah sama halnya dengan diskrit, ini juga ada dua step ya, kecuali tabel ya. Tabel hanya digunakan di diskrit saja. Karena di sini ada perhitungan langsung dan grafis. Nah kalau langsung ini langsung teman-teman integralkan
ya. Nah, misalkan sinyal XT-nya adalah eksponensial pangkat min 2T UT, HT-nya 2 kali eksponensial pangkat min T UT. Nah, ini langsung diintegralkan saja. Ya, teman-teman integralkan ya, sehingga nanti dihasilkan adalah yang ini 2 dikali eksponensial pangkat min T dikurang eksponensial pangkat min 2T UT. Ini hasilnya. Ini kalau perhitungan langsung diintegralkan. Ya, kalau ini lebih tricky ya. Kalau misalkan teman-teman salah dalam mengintegralkan, maka hasilnya nanti juga salah. Ya. Nah, yang kedua itu adalah perhitungan grafis. Nah, sama, step-stepnya sama dengan yang dalam sistem waktu diskrit. Teman-teman gambarkan dulu XT-HT-nya. Setelah itu ganti T-nya dengan tau, HT-nya dengan H tau. Ya, setelah itu inverse dia. Kalau misalkan H tau-nya yang dicerminkan, yang di reverse, ya, maka menjadi H min tau. Ya, kalau misalkan X tau-nya yang di reverse, maka menjadi X min tau. Ya, nah karena di sini kita reversekan H tau menjadi H min tau, maka di sini kita geser ya si H min tau-nya menjadi T min tau. Ya, setelah itu teman-teman integralkan. Nah, kita lihat stepnya. Nah, ini contohnya. Ya, ini sinyal XT-nya, ini sinyal HT-nya. Nah, teman-teman lihat di sini rank-nya sama-sama 1 ya, 0 sampai 1 dan 1 sampai 2 sama-sama 1 rank-nya. Nah, maka untuk kasus yang ini teman-teman boleh istilahnya menggunakan salah satu. Ya, bisa menggunakan HT atau bisa menggunakan XT. Ya, di sini saya menggunakan HT-nya yang saya geser-geser. Ya, amplitudenya sama-sama 1. Nah, gambarkan ini karena kebetulan sama. Ya, kalau nanti dalam persamaan untuk gambar yang ini berarti rumusnya adalah XT sama dengan UT dikurang UT min 1. Kalau ini berarti UT min 1 dikurang UT min 2 ya. Itu persamaannya. Kalau nanti di soal ada persamaan, teman-teman gambarkan dulu, pasti gambarkan dulu. Nah, ini gambarnya ya, XT-HT. Setelah itu ganti dengan X tau, H tau. Ya, reverse H tau-nya menjadi H min tau. Yang ini T1 dan 2 menjadi T min 1 min 2. Ya, setelah itu geser sejauh T min 1 dan T min 2. Karena di sini adalah min 1 dan min 2, maka tinggal tambahkan T di sini. Karena di sini kita butuh T min tau-nya. Ya, nah setelah itu teman-teman integralkan. Ya, nah saat stepnya itu T-nya kecil dari 1, di sini belum ada terjadi konvolusi. Ya, nah di sini saat T-nya itu 1 sampai 2, ya, karena dia melilit 1 sampai 2. Nah, di sini batasnya lihat ini tadi yang kita geser ya, yang ini. Ini sinyal yang T min 2, T min 1, teman-teman geser ya, sehingga batasnya menjadi 0, T sampai 1, T min 1. Ya, ini batasnya sinyal. Jadi masukkan ke integralnya ya, integral X atau HT kurang tau D tau. Batasnya adalah 0 sampai T min 1. Ya, perkalian masukkan amplitudenya 1 kali 1 ya. Maka ini adalah integral 1 D tau 0 sampai T kurang 1 ya, maka hasilnya ada tau ya, integral 1 dx ya, maka hasilnya adalah X ya. Maka ini tau, masukkan 0, batasnya T kurang 1. Jadi hasilnya untuk T rank 1 sampai 2 itu adalah T min 1. Nah, geser lagi dia, maka ranknya itu adalah 2 sampai 3 ya. Jadi di sini batasnya T min 2 sampai 1, batas integralnya ya, masukkan ya, jadi dihasilkan 3 min T ya. Nah, jadi saat besar dari 3, di sini tidak ada lagi sinyal yang melilit ya. Jadi hasil konvolusinya adalah ini ya. Untuk sinyal yang di atas, hasil konvolusinya adalah T min 1 untuk T1 sampai 2 dan T min 3 untuk T2 sampai 3. Ini kalau grafis saya screenshot dulu sinyalnya. Oke, jadi kalau misalkan nanti di soal ada 2 sinyal persegi, ini kan sinyal persegi ya. Sinyal persegi yang kita konvolusi, maka hasilnya akan menjadi sinyal segitiga.
Pasti, itu pasti. Ya, ini dia. Ini sinyalnya yang kita konvolusi, ya. Nah, ini hasil konvolusinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, materi konvolusi kita selesai. Ada pertanyaan yang lain? Saya lihat dulu. Enggak ada? Ada pertanyaan? Yang itu Bu, yang tadi SOD yang tabel Bu, masih kurang jelas. Di mananya yang kurang jelas? Yang nentuin yang N-0 itu. Yang dibuat biru. Oke, yang mana? Yang panahnya Bu masih belum kebayang. Apanya yang belum kebayang? Yang panahnya itu Bu, yang biru satu. Yang mana? XN apa HN? Yang XN. XN, oke. Nah, XN ini isi tabelnya amplitude ya. Ini amplitude, ini 1, 1, 1, 1. Untuk panahnya ini adalah, lihat dari N-nya. N-nya kan min 1, 0, 1. Nah, panah ini artinya 0. N0, yang N0 yang ini. Jadi ini N0, N-1, ini N1. Ya, jadi untuk XN kan dia min 1, 0, dan 1 ya. Jadi min 1, 0, 1. Karena ini mengartikan N sama dengan 0-nya di sini. Itu maksudnya. Jadi untuk hasil konvolusi kita, posisi N0-nya di sini. Jadi ini N0, ini lihat di sini ya yang diagonal, berarti ini adalah N0-nya. Ini N-1, ini N2, ini N1, ini N2. Sama ya, N0, N1, N1, N2. Oke, sampai di sini paham? Paham Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Tanya Bu, saya masih kurang paham. Kan itu N-nya min 1, 0, 1, tapi penulisannya di tabel tetap 1, 1, 1. Nah, jika si N-nya min 2, 1, 2, tetap 1, 1, 1 Bu nulisnya di tabel itu. Yang isi tabel ini, Ya, itu amplitude-nya yang ini. Oke, saya merahkan. Ya, oh yang ini nih. Amplitude-nya. Jadi yang 1, 1 ini amplitude-nya. Di amplitude-nya 1, saat N-1, ini N-1, ini N0, ini N1. baik Bu, sudah mengerti. Iya, oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan materi untuk hari ini, hanya konvolusi saja. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.